Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang, kan berita toh. Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, buka suara soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Ahok menyatakan siap dipanggil Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan merespon pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, yang sedang mendalami kasus ini. Ahok kemudian menyinggung lemahnya pengawasan di Pertamina sehingga melenggangkan permainan kotor di dalam pengelolaan minyak. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, ahli-ahli minyak seharusnya bisa langsung melakukan pengujian, bukan baru mengetes setelah minyak tiba di Tanjung Priok. Ahok lalu menegaskan tidak gentar jika diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ia tidak main-main. Ahok mengaku punya rekaman rapat saat masih menjabat di Pertamina. Ia bahkan menantang agar persidangan nanti dibuka untuk publik. Ahok ingin seluruh rakyat Indonesia mendengar sendiri apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Maksud saya Kejagung, ini mohon maaf Pak Kejagung ya, Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023. Sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh. Cek, ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di ESDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana? Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai LKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Oke. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog LKPP, berarti Anda nyolong. Saya ingin
kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM. Tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu Dan saya katakan pada ketika Pak Presiden, Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya. Tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Clear seperti itu ya? pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi urusan kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Sudirman Said berspekulasi mafia migas di Terna. Itu diungkapkan berdasarkan pengalamannya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal itu ia ungkapkan menanggapi terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Ia mengungkit bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015. Ia pun berspekulasi bahwa mafia migas di Terna di era pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Sudirman mengatakan sudah pernah mengingatkan Jokowi soal pemberantasan mafia migas saat ia menjabat sebagai Menteri SDM. Para pihak itu siapa sih? Petinggi kah atau Ya bisa dikira-kira lah ya. Nah, jadi karena volume transaksinya begitu besar dan biasanya yang terkait adalah orang-orang yang sangat kuat secara politik, secara keuangan, maka memang selalu prosesnya begitu. Itu satu ya. Jadi urusannya pasti urusan melibatkan para pemimpin negara gitu. Yang kedua begini, selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya, selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah mengenai oplos atau blending itu ya blending ya oplos gitu. Tapi sama? Dahulu pada waktu saya mengaudit Petral memang ada pihak yang memperoleh mayoritas kontrak dari pengadaan minyak dan BBM dan minyak mentah. Itu hasil audit, bukan hasil omongan saya, tapi audit yang dikerjakan oleh konsultan internasional yang juga pada waktu itu diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, rentetan peristiwa hari ini disebutnya menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Saat ini, ia mengatakan nasib negara ada di tangan Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sudirman Said mengaku pernah memberikan alarm kepada mantan Presiden ke-7 Indonesia Jokowi terkait keberadaan mafia migas. Sudirman Said ternyata telah mewanti-wanti Jokowi jika ingin melakukan pemberantasan terhadap mafia migas. Pernyataan itu dilontarkan Sudirman saat menanggapi kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Yang juga menarik untuk dilihat adalah sebetulnya kalau betul-betul mau dibersihkan urusan ini, itu memang harus terjadi check and balance gitu. Saya dulu pernah Pak Dirman melakukan pendaftaran ulang. Pak Dirman, di sini Pendaftaran ulang para kontraktor. Oke, di sini ada 5 dari Pertamina dan 3 dari broker. Siapa yang mulai duluan? Ya. Pertamina yang memintakah atau brokernya yang mendekati pimpinan di situ? Itu kan ada istilah tepuk tangan itu perlu dua kan. Jadi nggak mungkin sendirian. Jadi gayung bersambut ya Pak Dirman ya? Vendor sendiri tidak mungkin Pertamina. Tapi yang lebih penting adalah tidak mungkin teman-teman di Pertamina itu berani melakukan itu tanpa perlindungan politik dari para pihak yang punya kekuasaan. Itu satu, karena jumlahnya begitu besar. Baik. Dan itu mesti dicek. Sekarang ada istilah gamenya sama, pemainnya berbeda gitu ya. Tapi memang saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas yang kelihatan ragu-ragu. Di tengah jalan itu hampir saja dibatalkan. Dan apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu adalah hampir saja auditnya dibatalkan, laporan kepada KPK hampir saja dibatalkan. Berarti ini Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi.
Sudirman rupanya sempat memberikan masukan kepada sang mantan presiden. Ia mengatakan pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis. Menurut Sudirman, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Sudirman mengaku prihatin karena saat ini Indonesia sedang dikepung oleh praktek korupsi yang membuat rakyat menjadi korban. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023, sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Jangan-jangan sebetulnya mungkin karena kan tidak lepas dari konstelasi politik ya, yang beginian itu dari dulu lah gitu. Jadi sekarang saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Tapi kemudian keburu regenerasi, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya dulu tuh ada satu vendor yang sangat spesifik yang oleh audit Kordamenta disebutkan memperoleh 70% dari tender-tender pengadaan minyak pada waktu masa-masa sebelum 2014. Dan itu sudah kita identifikasi, tinggal dilaporkan kemudian dituntaskan. Tetapi modusnya kok terulang lagi, seperti misalnya dulu memang salah satu modus adalah misalnya kilangnya baru stop, baru ada kerusakan, tapi kantor pusat belum dengar, malah pasar Singapura yang sudah dengar gitu. Vendor yang memiliki blending facilities atau fasilitas pencampuran atau mixing atau sebetulnya sama dengan ngoplos, itu yang menyebabkan dia punya advantage, hanya dia yang bisa memasok spesifikasi tertentu gitu. Itu juga modus masa lalu. Modus yang lain adalah saya kedatangan seluruh pemain besar atau Seven Sister pada waktu itu, baik pada waktu saya di Pertamina maupun di SDM. Mereka mengatakan kami sulit sekali berdagang langsung dengan Pertamina, karena kalau tidak melalui pintu itu maka tidak mungkin mendapatkan alokasi